Perkenalkan, nama saya Frans Delon Simbolon dengan NIM 1724047 dari kelas 17 3A 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengomentari video pada tahun 2022 dari Bapak Presiden ke-7 kita, yaitu Joko Widodo, tentang Indonesian Incorporate, yang artinya si raksasa merangkul si kecil. Selalu berulang-ulang saya sampaikan bahwa situasi ekonomi dunia sekarang ini betul-betul pada posisi yang tidak baik-baik saja. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Semua negara pada posisi yang sangat sulit sekarang ini. Bahkan negara-negara maju pun berada pada posisi yang sangat sulit. Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Tetapi yang kita lihat ini dunia, pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal, tetapi justru semakin tidak baik. Dunia hari ini bukan lagi tempat kita kenal beberapa tahun lalu. Saat kita baru saja mencoba menarik napas setelah dihantam pandemi global, sebuah badai baru datang tanpa diundang. Krisis energi yang mencekik, kelangkaan pangan yang menghantui lintas benua, hingga inflasi yang membuat nilai mata uang tak lagi punya taji. Semua negara tanpa terkecuali, termasuk negara-negara maju, kini sedang berada di titik nadir. Mendengar kata-kata Presiden Jokowi dalam pidatonya, sebuah peringatan keras yang menggema. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpastian bukan lagi sekedar prediksi, melainkan realitas yang kita hadapi di depan mata setiap hari. Jika hanya berjalan sendiri-sendiri, kita hanya akan menunggu waktu untuk ikut tenggelam pusaran krisis finansial global ini. Namun, di tengah awan mendukung ekonomi dunia, Indonesia menawarkan sebuah narasi yang berbeda. Kita tidak sedang berbicara penyelamatan oleh satu pihak saja. Kita sedang berbicara sebuah senjata rahasia yang sudah menjadi DNA bangsa kami sejak lama. Namun kini diperkuat oleh dalam mode profesional bernama Indonesia Incorporate. Inilah konsep di mana si raksasa tidak lagi berjalan di depan meninggalkan si kecil, melainkan merangkul untuk mendaki bersama. Sebuah komitmen inklusif di mana korporasi besar, usaha menengah, hingga UMKM di pelosok desa melebur menjadi satu ekonomi yang utuh. Mari kita bedah bagaimana strategi ini menjadi kunci agar UMKM kita tidak hanya bertahan, benar-benar naik kelas. Yang gede, yang menengah, yang kecil, kalau sudah bergandengan, saya melihat tadi beberapa contoh yang sudah ditunjukkan akan menjadi sebuah kekuatan besar. Jakarta, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, semuanya memang kita harus bekerja sama. Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama, harus kompak betul. Seringkali perbedaan antara produk yang biasa saja dan produk premium bukan terletak pada isinya, melainkan pada bagaimana cara kita menghargainya. Lihatlah perbandingan ini. Madu yang sama, khasiat yang sama, namun dengan sentuhan branding dan kemasan yang tepat, nilainya melompat berkali-kali lipat. Nilai tambahan dan value added bukan sekedar soal rasa, tapi soal persepsi dan kepercayaan konsumen. Inilah langkah-langkah pertama UMKM untuk naik kelas.
berhenti menjual komoditas dan mulailah menjual identitas. Namun, visi Indonesia Incorporate tidak berhenti di industri makanan. Peluang emas yang sesungguhnya adalah rantai pasok industri besar seperti otomotif. Bayangkan, jika sebuah mobil ada ribuan komponen di dalamnya. Tidak semua dibuat oleh pabrik pusat di Jepang atau di Jerman. Seperti spion, interior, komponen karet, hingga bot presisi, semua diproduksi oleh UMKM kita. Ketika perusahaan besar memberikan standar dan pelatihan yaitu SOP, UMKM kita bukan lagi pembuat barang kerajinan, tapi telah bertransformasi menjadi vendor. Komponen industri yang presisi inilah kunci agar UMKM kita benar-benar naik di kelas. Bukan dengan memberi mereka lapak jual pinggiran, tapi dengan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem produksi global. Ketika UMKM memenuhi standar kualitas pabrik otomotif besar, mereka secara otomatis telah mengadopsi disiplin, teknologi, dan mentalitas juara. Inilah jalan yang menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Besar kita jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati. Bina lingkungan itu sangat penting. Warung-warungnya kumuh. Kenapa tidak seperti yang di depan tadi? Ada pembinaan warung-warung, sehingga penataan barangnya baik, packaging dari produk-produk yang ada juga didampingi. Ini yang kita harapkan. Kita butuh kemitraan inklusif. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi. Perusahaan besar harus menjadi warga sekitar dan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok mereka. Jangan lagi menganggap masyarakat sebagai beban sosial, tapi jadikan mereka mitra strategis. Dengan melatih dan melibatkan mereka, perusahaan mendapatkan pasokan yang lebih efisien, sementara masyarakat mendapatkan martabat dan penghasilan yang berkelanjutan. Yang masih dalam proses hilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah atau usaha kecil, atau usaha besar, tapi belum, baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton. Kita malah impor. Setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Untuk produk apapun, kalau kita punya, jangan beli impor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, saya luncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, di balik semua potensi kolaborasi, kita masih menyimpan sebuah ironi yang menyakitkan. Mari kita bicara tentang aspal Buton. Di perut bumi kita, tepatnya di Pulau Buton, tersimpan harta karun sebesar 662 juta ton aspal alam. Sebuah jumlah yang cukup untuk membangun sebuah jalan di penjuru negeri hingga ratusan tahun ke depan. Tapi kenyataannya, kita harus terus mendatangkan jutaan ton aspal dari luar negeri. Kita punya emas di halaman rumah, tapi lebih memilih perunggu dari tetangga. Presiden tidak lagi menyembunyikan kekecewaannya. Ini bukan soal teknis semata. Ini soal kemauan politik dan berpihak pada bangsa sendiri. Mengapa kita harus memperkaya buruh negara lain? Sementara rakyat kita sendiri, Buton hanya
menjadi penonton di atas kekayaan tanah kelahirannya. Membeli produk impor saat sumber dayanya ada di depan mata adalah sebuah pengkhianatan terhadap potensial nasional. Presiden tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Ini bukan soal teknis semata. Ini soal kemauan politik dan keberpihakan pada bangsa sendiri. Mengapa kita harus memperkaya negara lain sementara rakyat sendiri kita butuh hanya menjadi penonton di atas kekayaan tanah kelahirannya? Membeli produk impor saat sumber dayanya ada di depan mata adalah pengkhianatan potensi nasional. Presiden tidak lagi bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ekonomi Indonesia hanya akan menjadi raksasa dunia jika bergerak dalam satu irama. Saat yang besar menarik yang kecil untuk naik, dan yang kecil memiliki kerendahan hati untuk berjalan dan bertumbuh. Langkah ini dimulai dari lingkungan kita sendiri. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah perusahaan di daerah Anda sudah merangkul UMKM lokal? Coba mari kita diskusikan di dalam kolom komentar. Itu sekian komentar tentang pidato Pak Jokowi. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.